Hai hai hai, welcome back. Jangan lupa subscribe ya. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Oke, kita mulai ya ceritanya. Bab 28. Ingin menemui Han. Sedikit lagi 1K subscriber. Bantuin ya. Pagi harinya, seorang gadis masih terlelap dengan nyenyak di atas tempat tidur. Ditemani pelayan pribadinya yang tidur di sofa panjang. Keduanya terlihat sangat nyenyak. Suara ketukan pintu tiba-tiba terdengar di telinga pelayan pribadi itu. Dia pun segera membuka matanya yang nampak berat. Aku kesiangan, gumam Dokter Yunita panik. Meskipun hari masih pagi, namun tetap saja Dokter Yunita merasa bangun kesiangan. Sebab seharusnya dia sudah bangun 2 jam yang lalu. Dokter Yunita pun bangkit untuk membukakan pintu kamar Hana. Dokter Yunita melihat beberapa pelayan membawakan sarapan dan juga gaun serta sepatu. Tentu saja itu untuk Hana. Taruhlah di dalam ruang ganti. Dokter Yunita memperingati mereka agar tidak berisik, agar Hana tidak terbangun dari tidurnya. Beberapa pelayan itu menganggukkan kepalanya dan berjalan dengan pelan menuju ruang ganti. Sedangkan sarapan Hana diambil oleh Dokter Yunita. Di nampan yang sedang dipegang oleh Dokter Yunita saat ini berisi roti dengan beberapa selai yang sudah disiapkan. Tak lupa susu putih yang terisi hampir penuh di dalam gelas. Di saat pelayan-pelayan itu sudah menaruh gaun dan sepatu milik Hana, mereka langsung keluar. Di saat mereka keluar, tiba-tiba ada suara yang mengejutkan mereka. "Kalian siapa?" tanya seorang gadis dengan suara serak khas bangun tidur. Mereka yang terkejut langsung menoleh ke asal suara yang ternyata itu adalah suara Hana. Mereka semua refleks langsung menundukkan kepala dengan panik. Mereka pikir sudah membangunkan Hana. Padahal Hana sendiri yang bangun dan tidak mendengarkan apa-apa. "Maafkan kami, Nyonya," ucap mereka serempak dengan suara gemetaran. Hana yang tidak tahu apa-apa, dia pun menoleh ke arah Dokter Yunita yang ternyata juga tengah panik. "Nita, ada apa?" tanya Hana dengan alis yang terangkat. Dokter Yunita tersadar dan menoleh ke arah Hana untuk menjawab. Mereka mengatakan sarapan dan gaun untuk Nona. Beritahu Dokter Yunita dengan jujur. Masalah pernikahan nanti sore, Hana tidak mengetahuinya sama sekali. Dokter Yunita tidak memberitahukan masalah itu karena belum mendapatkan izin dari sekretaris Pian. Gaun? Untuk apa? Hana semakin bingung. Sudah jelas, dia tidak akan mungkin bisa bebas dari rumah ini. Tapi malah diberikan gaun. Hana masih duduk bersender sambil menatap Dokter Yunita dan beberapa pelayan di depannya dengan bergantian. "Nanti saya akan mengatakan kepada Nona. Hanya saja saya belum diizinkan oleh Tuan untuk mengatakan semuanya," balas Dokter Yunita menundukkan kepalanya. Dia menjadi tidak enak jika harus menjawab sambil menatap Hana. Hana menghela napas mendengarnya. Memang benar, jika tidak diizinkan, maka mereka tidak bisa melakukan apapun. Hana berpikir dia tidak akan mungkin jika terus-terusan menghindari Han. Ada kalanya ia akan berpapasan nantinya. Hana sudah mengambil keputusan, walaupun sedikit berat dan ragu-ragu bagi dirinya. "Ya, aku harus menemuinya. Aku juga harus meminta maaf kepadanya demi kakak." Batin Hana mencoba untuk meyakinkan dirinya agar tidak takut dan gugup. "Nita, apa aku boleh menemui tuanmu?" tanya Hana dengan ragu.
Dia menatap Dokter Yunita. Dokter Yunita sedikit terkejut saat mendengarnya. Dia berpikir, bukannya Hana takut jika bertemu dengan tuannya. Namun Dokter Yunita juga sedikit lega karena Hana sudah tidak takut seperti kemarin. Saya tidak tahu, Nona, tapi nanti saya akan meminta kepada sekretaris Pian untuk menanyakannya, sahut Dokter Yunita. Hana hanya mengangguk dan menyuruh pelayan-pelayan itu untuk keluar dari kamarnya. Nita, kamu kembalilah ke kamarmu juga. Aku ingin mandi dulu, ucap Hana lembut. Tapi Nona, saya harus menyiapkan baju Nona dulu, balas Dokter Yunita yang mengingat pagi ini ia belum melakukan apapun. Hana tersenyum dan berucap, pergilah, biar aku sendiri saja. Aku juga sekalian ingin mencoba gaun itu nanti. Terlihat raut keraguan di wajah Dokter Yunita yang nampak sangat tegang, tetapi mungkin dia tidak bisa membantah. Dokter Yunita menghela napas dan mengangguk. Dia pun juga berniat ingin menemui sekretaris Pian untuk menyampaikan keinginan Hana bertemu dengan Han. Baiklah Nona, kalau butuh apa-apa, Nona tinggal tekan tombol merah yang ada di dalam ruang ganti, ucap Dokter Yunita dan Hana menganggukkan kepalanya. Sebelum pergi, Dokter Yunita menaruh nampan yang masih dia pegang di atas meja. Ini Nona, ucap Dokter Yunita sebelum pergi. Iya, nanti aku akan menghabiskannya, sahut Hana dengan ramah sambil melihat ke arah nampan itu. Dokter Yunita pun berpamitan untuk pergi keluar dari kamar Hana. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.